مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال لمقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kesempatan untuk bisa sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan malam ini kita akan membahas tema yaitu Nabi tidak mengerjakan, apakah itu berarti haram? Jadi sekarang ini banyak sekali kita mendengar di kalangan masyarakat terkait kaidah yang menyebutkan bahwa segala sesuatu yang tidak Nabi kerjakan berarti haram. Kenapa kamu kok nggak melakukan ini? Nabi tidak mengerjakan, ini haram. Dan kaidah ini ngetren. Pertanyaannya adalah apakah memang benar ada kaidah seperti itu? Dan apakah memang kalau Nabi tidak mengerjakan lantas itu semuanya haram? Atau Nabi meninggalkan perkara itu lantas perkara yang ditinggal Nabi itu haram? Kalau seandainya kaedahnya seperti itu, yang tidak dilakukan oleh Nabi itu haram, haram itu kan tentunya berdosa. Maka bisa jadi para sahabat yang ada di antara mereka melakukan hal yang tidak dicontohkan oleh Nabi, bisa jadi mereka haram. Padahal di antara sahabat yang melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi itu, di antaranya adalah orang yang dijamin masuk surga. Contoh misalkan Utsman bin Affan. Kita tahu di zaman Nabi azan Jumat itu berapa kali? 1 kali. Tidak 2 kali di zaman Nabi. Di zamannya Abu Bakar azan Jumat 1 kali. Di zamannya Umar 1 kali. Ketika sudah dipimpin oleh Utsman bin Affan, pemerintahan pada waktu itu, jamaahnya, sahabatnya
Itu tambah banyak, sehingga akhirnya beliau mengadakan azan yang pertama, dan itu dilakukan di pasar. Kemudian azan yang kedua, sehingga itu diamalkan oleh kita sampai saat sekarang ini, azan Jumat 2 kali, dan ini tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kaidahnya yang tidak dilakukan oleh Nabi haram, berarti secara tidak langsung kita mengharamkan apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Kemudian ada yang bantah, lah itu kan sahabat. Kalau sahabat ya nggak apa-apa, berarti kaidahnya salah. Seharusnya kaidahnya tidak seperti yang tadi saya sampaikan, yang tidak dilakukan Nabi haram. Seharusnya nggak gitu, harus dilengkapi. Yang tidak dilakukan oleh Nabi dan sahabat haram, harusnya seperti itu. Tapi yang sering kita dengar itu hanya kalimat, yaitu yang tidak dilakukan oleh Nabi haram. Ketika dikasih contoh sahabat, akhirnya ngeyel. Nah itu yang sekarang lagi ngetren. Ada lagi contohnya Umar bin Khattab. Sholat tarawih di zaman Nabi itu cuma 3 malam yang dilakukan berjamaah. Itu pun Nabi sebenarnya nggak ngajak-ngajak. Nabi sholat terlihat oleh jamaah, kemudian jamaahnya ngikut, sahabat ngikut. Besoknya cerita kepada sahabat yang lain. Tambah banyak di hari kedua, cerita ke yang lain. Tambah banyak di hari yang ketiga, cerita ke yang lain. Di malam keempat tambah banyak lagi. Nabi sengaja tidak hadir di tempat itu. Supaya apa? Nabi tidak hadir bukan karena haram, cuma khawatir itu nanti menjadi wajib. Jadi motifnya Nabi meninggalkan sesuatu itu banyak, bukan karena haram saja, tapi kadang-kadang khawatir menjadi wajib. Akhirnya Umar bin Khattab ketika beliau menjadi khalifah, beliau melihat orang-orang ketika sholat tarawih, ada di pojok sana sendiri, ada di pojok sana gerombol, di pojok sana bertiga, di pojok sini berdua. Kok gak enak dilihat? Akhirnya dijadikan satu, wes pimpin oleh satu imam, Ubay bin Ka'ab. Kemudian jadilah sholat tarawih jumlahnya 20 rakaat dilakukan berjamaah selama 1 bulan, dan itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, nikmatil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Makanya kalau dalam mazhab Syafi'i, bid'ah itu jadinya ada berapa? Ada 2. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah. Ada yang baik, ada yang buruk. Kalau sesuai dengan Al-Quran dan hadis, itu baik. Kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, maka itu buruk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Makanya kaidah yang menyebutkan bahwa segala sesuatu yang Nabi tidak kerjakan itu adalah perkara yang haram, maka itu harus kita perinci. Apakah memang benar seperti itu kaidahnya, atau memang tidak seperti ini? Maka ini nanti yang akan kita bahas. Jadi yang perlu kita perhatikan, ada kata meninggalkan. Kalau ada kata meninggalkan, itu artinya Nabi meninggalkan terus tanpa ada keterangan ini haram, enggak, ia ninggalkan begitu saja. Memang sengaja tidak mengerjakan, dan tidak ada embel-embel keterangan ini haram, ini diancam masuk neraka. Nah kalau hanya seputar meninggalkan, maka tidak ada embel-embelnya seperti itu. Kalau ada embel-embelnya, ini ditinggalkan oleh Nabi karena ini hukumnya haram, yang melakukan hukumnya nanti masuk neraka. Ini bukan meninggalkan namanya, tapi namanya larangan. Jadi harus dibedakan meninggalkan dengan larangan. Ada kalanya Nabi itu meninggalkan tapi tanpa embel-embel mengatakan ini haram, enggak, cuma meninggalkan begitu saja. Dan motifnya ketika meninggalkan perkara itu banyak nanti. Salah satu contohnya khawatir diwajibkan seperti tadi sholat tarawih.
Karena khawatir diwajibkan, Nabi nggak datang di malam keempat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang berikutnya adalah, kalau kita berbicara tentang haram, haram itu adalah hukum taklif. Jadi kalau kita bertanya hukum itu ada berapa, maka ada 5 hukum itu. Yang pertama adalah wajib, terus sunnah, mubah, terus makruh, haram. Jadi kalau ditanya hukum, ya ini aja 5. Kalau nggak wajib ya sunnah, kalau nggak sunnah ya mubah, kalau nggak mubah ya makruh, kalau nggak makruh haram. Tetapi anehnya ketika ada yang ditanya ini hukumnya apa tahlilan, hukumnya bid'ah, padahal bid'ah tidak termasuk hukum. Hukum itu cuma 5. Dan ketika kita berbicara tentang haram, maka jangan sampai kita mengatakan sebuah perkara itu haram sebelum kita melihat dalil yang melarangnya. Jadi jangan sampai kita ngada-ngadakan sesuatu yang tidak dilarang oleh Nabi terus kita larang. Kadang-kadang ada kayak gitu. Tidak pernah Nabi melarang tapi kita melarang. Justru itu yang bid'ah sebenarnya itu. Melarang sesuatu yang tidak pernah dilarang oleh Nabi. Makanya ketika kita mau melarang sesuatu harus memang jelas dalam Al-Quran dan hadis itu ada larangannya. Contoh misalkan dalam surat Al-Isra, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Di sini jelas ada larangannya. Larangan untuk mendekati zina. Mendekati saja itu sudah dilarang, apalagi sampai kita melakukan zina. Contoh perbuatan mendekati zina seperti pacaran, ya, berdua-duaan dengan yang bukan mahram, itu haram itu. Bahkan kalau kita sholat berjamaah berdua-duaan dengan yang bukan mahram itu tidak boleh. Ya, sholat berdua-duaan. Kita kemudian istrinya orang, itu nggak boleh. Tapi kalau misalkan jamaahnya banyak, ibu-ibunya banyak, imamnya laki-laki, boleh. Tapi kalau cuma berdua-duaan justru tidak boleh. Kenapa? Khalwat berdua-duaan itu dilarang. Bukan pahala jamaah yang didapat, tapi justru dosa yang didapat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada lagi contohnya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam nahana 'anil hariri wad-dibaji wasyurbi fi aniyatiz zahabi wal fiddah wa qala hunna lahum fid dunya wa hiya lakum fil akhirah. Dari Hudzaifah, Nabi melarang kami memakai sutra dan melarang kami meminum dari bejana yang terbuat dari emas serta perak. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, itu untuk mereka wanita di dunia dan untuk kalian laki-laki di akhirat. Di sini sudah jelas ada larangan. Maka kalau sudah jelas larangannya, ya sudah, berarti itu sudah dilarang. Nah, kita sekarang ini aneh-aneh. Tidak ada larangannya, tapi sok-sok ngelarang tanpa dalil, dan itu tidak diperbolehkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau dua contoh teks tadi itu sudah jelas ada larangannya. Yang kedua, ada yang jelas-jelas menyebutkan keharamannya, maka itu jadi haram. Jadi yang pertama, hukum haram itu bisa muncul kalau memang ada larangan dari Nabi. Dan yang kedua, memang jelas-jelas diharamkan. Contohnya ada dalam surat Al-Baqarah ayat 173. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Sudah ada kata haramnya, maka itu sudah jelas haram. Tetapi kalau misalkan ya, kok kita tidak menemukan makanan, kok yang ada ternyata hanya babi, pertanyaannya kira-kira dimakan atau tidak? Gimana?
Anggap saja kita di hutan, gak ada makanan. Binatang yang biasa kita makan gak ada. Yang ada cuma babi. Kalau kita tidak makan, kita mati. Milih mati atau makan babi? Hah? Makan babi. Sekalian incip ngono ta? Iya, kalau dalam keadaan darurat, ad-daruratu tubihul mahdurah. Yang haram itu bisa jadi halal kalau dalam keadaan darurat, tapi hanya sebatas bertahan hidup. Jangan malah dihabiskan babinya. Ya, cuma sudah bertahan hidup. Bukan malah nambah lagi, wah enak, nambah lagi. Itu bukan darurat namanya. Yang penting kita bisa bertahan hidup, sudah selesai. Boleh kita melakukan yang haram. Itu kalau dalam keadaan darurat. Contoh lagi, lewat di depannya orang sholat, hukumnya apa? Haram. Jadi kalau sudah ada sutroh itu pembatas, dinding anggaplah. Terus orang sholat di sini, maka kita nggak boleh lewat di antara orang yang berdiri dan dinding. Bahkan Nabi mengatakan kalau seandainya ada orang sholat, kita lebih baik berhenti 40. Tidak dikatakan apakah 40 hari, apakah 40 bulan, apakah 40 tahun. Anggap sajalah 40 hari. Cukup lama. Saking apa? Gak boleh lewat depan orang sholat. Bahkan Nabi mengatakan kalau seandainya ada orang lewat depan orang sholat, maka kita tahan. Jangan biarkan dia itu lewat depan orang sholat. Kalau seandainya maksa, bunuh dia. Tapi jangan difahami terus benar-benar dibunuh. Jangan. Ini menunjukkan akan kerasnya haram hukumnya orang lewat depan sholat. Tetapi kasusnya kalau seandainya imam batal, coba imam batal, idealnya masjid itu ada tembusan, sana tembus, sini tembus, sehingga kalau imam batal bisa keluar lewat kanan atau kiri. Kalau di sini tembus, enggak, ketutup. Ada sebagian masjid yang memang ketutup. Terus gimana? Seandainya dia batal, dia mau nggak mau dia harus lewat depan orang sholat. Boleh apa enggak? Boleh. Jadi biarkan saja, jangan malah dihalangi. Katanya Ustadz gak boleh lewat, ditutupi. Akhirnya kan kasihan, imamnya gak iso keluar. Karena stres imamnya, akhirnya duduk-duduk di sini, nungguin di sini. Nah, kan aneh. Ya, itu karena dalam keadaan darurat. Juga termasuk di Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram yang tempat tawaf, bukan yang masjidnya, kan ada masjid pinggirnya. Terus di depannya Ka'bah ada tempat tawaf. Kalau di tempat tawaf itu jangan di stop orang itu. Itu perkecualian. Meskipun kita sholat terus ada orang lewat, biarkan. Karena memang di situ tempatnya tawaf, itu perkecualian. Boleh di situ. Meskipun lewat depan orang sholat. Ada perkecualian lagi. Ada orang sholat di depan pintu. Padahal pintunya cuma satu itu. Dia sengaja di depan pintu. Jadi yang salah dia yang sholat. Kita lewat gak apa-apa, jangan ditungguin. Karena dia yang salah. Kalau seandainya memang sudah memang tempatnya masih kosong, sengaja sholat di situ, sengaja sholat di situ. Padahal tempat lewatnya cuma itu, boleh kita lewat. Jadi ada perkecualian meskipun ada hukum haram di dalamnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, ini malah ada yang nanya, bagaimana kalau ada yang mondar-mandir anak balita? Kan biasanya gitu kan, lagi sholat balita lari-lari, terganggu nggak kira-kira? Ya terganggu. Makanya yang dianjurkan dibawa ke masjid itu sebenarnya usia tamyiz. Usia tamyiz itu berapa? Kurang lebih 7 tahun. Dia ngerti kalau lari-lari di dalam masjid tidak boleh, kalau teriak-teriak di masjid tidak boleh. Dia sudah paham sehingga dia bisa tertib. Nah, adapun kalau bawa anak kecil yang belum tamyiz, boleh-boleh saja dengan syarat orang tuanya mendampingi. Pegangi anak kecil itu, nggak apa-apa sambil dipegang. Sholat sambil megang anak nggak apa-apa. Jangan dibiarkan lari-lari di depan jamaah yang lain. Akhirnya takmirnya negur, terus yang disalahkan takmirnya terlalu kejam ke anak kecil, kan gitu kan biasanya. Padahal dia yang nggak mau
dampingi. Nah sekarang kalau kasusnya memang sudah terjadi seperti itu, anak kecil lari, apakah di stop? Khusus anak kecil jangan di stop. Tapi kalau sudah dewasa modelnya kayak kita stop, ya, yang sudah ngerti. Tapi kalau anak kecil biarkan, tapi nanti setelah sholat tegur orang tuanya, kasih tahu untuk mendampingi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sampai di sini sebelum saya lanjut, ada pertanyaan? Belum? Masih belum? Belum, ya. Kita lanjut. Nah, ini contoh lagi yang memang muncul hukum haram langsung dari teksnya. Dikatakan di sini dari Aisyah radhiyallahu anha, ketika turun beberapa ayat-ayat terakhir surat Al-Baqarah, Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar mengatakan telah diharamkan jual beli khamar. Loh, sudah ada kata haram. Maka ketika sudah jelas baik itu dari Al-Quran atau hadis akan larangannya, akan keharamannya, baru di situ kita katakan bahwa itu memang haram. Jadi jangan sembarangan. Tidak disebutkan dalam Al-Quran kalau itu haram, tidak disebutkan oleh Nabi kalau itu dilarang, kita ngaram-ngaramkan. Banyak sekarang modelnya, hanya karena beda pendapat, ya. Sebentar lagi masuk Maulid Nabi, coba, ya, tiba-tiba nanti ada yang nuduh-nuduh Maulid Nabi bid'ah. Memangnya ada larangan dalam Al-Quran? Ya nggak ada. Memangnya pernah Nabi melarang orang memperingati Maulid Nabi? Ya nggak ada. Justru Nabi memperingati Maulid Nabi. Kalau kita ditanya siapa yang memperingati Maulid Nabi pertama, ya Rasulullah. Kenapa? Nabi itu pernah ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau kok puasa Senin? Ternyata Nabi mengatakan, dzaka yaumun wulidtu fihi. Ini adalah hari di mana aku dilahirkan. Hari di mana Nabi dilahirkan itu istilah Maulid Nabi. Jadi Nabi memperingati Maulid Nabi dengan berpuasa. Akhirnya banyak yang memperingati Maulid Nabi dengan pengajian. Puasa itu ibadah, pengajian juga ibadah. Yang penting cara memperingatinya itu yang benar. Sholawatan boleh, pengajian boleh, baca berjanji boleh. Yang nggak boleh itu kalau ada yang sholawatan terus joget-joget, ngumpul laki perempuan, pacaran di dalamnya, itu baru haram dan bid'ah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, kita lanjut lagi. Terus yang menyebabkan hukum haram itu adalah kalau ada ancaman. Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri wanita, potonglah tangan-tangan mereka. Jadi kalau hukum Islam itu ada hukum kisos. Nyuri ya dipotong tangannya. Coba seandainya ini diberlakukan di Indonesia, korupsi potong tangannya. Coba kira-kira korupsi lagi apa enggak? Ya nggak mungkin. Cuma masalahnya nggak berlaku. Ya, coba diberlakukan. Ya ngeri, ya. Nyuri ayam potong tangan. Repot juga, berat itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Jadi intinya jangan mudah mengharamkan sesuatu sebelum kita tahu dalil akan keharamannya, dalil akan larangannya, dalil akan ancamannya. Kalau cuma dalilnya dalil umum, tidak menyebutkan secara khusus, jangan dijadikan dalil untuk mengharamkan amaliyah orang lain. Semua amaliyah orang lain diharamkan hanya dengan satu dalil. Yasinan itu haram, bid'ah. Dalilnya apa? Kullu bid'atin dolalah. Maulid Nabi itu bid'ah, haram. Dalilnya apa? Kullu bid'atin dolalah. Loh. Terus menakiban, hukumnya apa? Bid'ah itu haram. Dalilnya apa? Kullu bid'atin dolalah. Seakan-akan dalilnya cuma satu tapi bisa mengharamkan semuanya. Ya, ibaratnya apapun makanannya, minumannya tetap teh botol sosro. Ya kan kayak gitu jadinya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
Dan ternyata kalau kita cek di Al-Quran dan apa yang disebutkan oleh Nabi, ternyata yang diharamkan itu yang dilarang, bukan yang ditinggal. Yang ditinggal Nabi belum tentu haram. Tapi kalau yang sudah jelas dilarang oleh Nabi, maka itu haram. Yang sudah jelas ada ancamannya, itu yang dilarang dan hukumnya haram. Dan ini berdasarkan Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 7. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dikerjakan ambillah, apa yang dilarang tinggalkanlah. Jadi yang disuruh untuk kita tinggalkan yang sudah jelas-jelas dilarang oleh Al-Quran dan hadis. Jadi sudah jelas larangannya, bukan yang ditinggalkan oleh Nabi lantas haram, bukan. Dalam hadis lagi disebutkan, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum. Apa yang aku larang tinggalkan. Loh, yang dilarang, yang disuruh tinggalkan, bukan apa yang aku tinggalkan bukan, tapi apa yang aku larang tinggalkan, dan apa yang aku perintahkan kerjakan semampu kalian. Ini dalilnya. Dan ketika Rasulullah itu meninggalkan sesuatu, alasannya banyak, motifnya itu banyak. Di antaranya apa? Di antaranya adalah meninggalkan perkara sunnah khawatir menjadi wajib. Contohnya apa? Contohnya tadi, beliau Rasulullah tidak hadir di malam keberapa? Keempat. Khawatir nanti sholat tarawih jadi wajib, sholat tarawih berjamaah. Coba bayangkan, sholat tarawih berjamaah hukumnya wajib, berat apa enggak? Berat. Makanya Rasulullah sengaja meninggalkan. Sholat tarawih berjamaahnya cuma dilakukan 3 kali 3 malam. Dan habis itu sendiri-sendiri. Dan pada waktu itu belum tarawih namanya. Namanya itu qiyamu Ramadan. Makanya hadisnya, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang menghidupkan malam-malam bulan Ramadan, melakukan qiyamul Ramadan dengan penuh iman mengharap pahala, diampuni dosa-dosanya. Jadi dulu namanya qiyamul Ramadan. Baru ada istilah tarawih ketika zamannya Umar bin Khattab, ketika tarawih itu sudah menjadi 20 rakaat. Kenapa kok namanya tarawih? Tarawih itu berasal dari kata tarwihah, artinya istirahat. Karena di sholat itu banyak istirahatnya, akhirnya menjadi bentuk jamak tarawih, artinya istirahat. Jadi setiap 4 rakaat, ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, istirahat. Gak langsung kayak kita 2 rakaat sulule, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gak gitu. Tapi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, istirahat. Ya minum kopi, ada yang muter Ka'bah tawaf. 2 rakaat istirahat lagi. Ada yang tawaf. 2 rakaat ada lagi yang tawaf. Ada yang pakai tawaf, ada yang duduk-duduk. Istirahat intinya, banyak istirahatnya, dan istirahatnya itu 4 kali. 20 rakaat itu istirahatnya 4 kali. Yang di Madinah itu iri, enak. Di Mekah itu bisa sholat tarawih 20 rakaat, pas istirahat bisa tawaf. Akhirnya apa? Ya sudah, biar kita nggak kalah pahalanya. 4 tawaf itu kita ganti 4 rakaat. Berarti 4 rakaat dikali 4, 16. Akhirnya di Madinah itu totalnya 20 tambah 16, 36. Makanya Imam Malik sholat tarawihnya 36, itu masih ditambah witir 3, totalnya 39. Itu sejarahnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi salah satu motif Nabi meninggalkan sesuatu khawatir perkara itu menjadi wajib. Sampai di sini ada pertanyaan? Monggo kalau ada pertanyaan, pertanyaannya bebas.
Ibu-ibu belum ya? Belum, ibu-ibunya bingung kayaknya. Iki yang diomongkan Ustadz apa gitu paling ya. Bapak-bapaknya ya tambah bingung juga ini kayaknya. Berapa Jal yang nonton Jal? 25. Yang di sini nih 500 ya. Monggo ada pertanyaan silakan, kalau ada monggo Pak silakan. Beli daging apa itu? Kurban, oh ayam. Iya. Pertanyaannya, mengucapkan basmalah saat penyembelihan itu hukumnya apa? Ketika kita nyembelih baik kurban atau bukan kurban ya, ayam atau binatang apapun, ketika kita mengucapkan basmalah, hukum mengucapkan basmalah itu apa? Ketika saya bertanya hukum, pilihannya 5. Apakah wajib, apakah sunnah, apakah mubah, apakah makruh, apakah haram? Kira-kira mengucapkan basmalah ketika menyembelih itu apa? Apa hukumnya? Apa Pak kira-kira? Kayaknya wajib. Bahaya nih jawaban kayaknya itu ya. Ya nggak apa-apa, namanya nanya ya. Coba kita cek hukum mengucapkan basmalah ketika menyembelih. Kita cek dalam hadisnya. Bentar, tak buka hadisnya. Biar langsung, oh ternyata hukumnya ini gitu ya. Biar jelas. Syarat untuk menyembelih itu sebenarnya apa? Biar ngerti. Mudah-mudahan dalilnya masih belum kehapus. Nah ini. Nah ini. Kalau dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, mengucapkan basmalah ketika menyembelih itu hukumnya sunnah. Yang wajib itu adalah orang yang menyembelih harus Islam. Kalau yang menyembelih itu non muslim, bangkai itu. Masalah ucapan basmalah hukumnya apa? Sunnah. Yang jadi pokok penting itu tokohnya itu yang menyembelih, dia Islam atau tidak. Ya ketika kita membeli daging misalkan di pasar, ya masa kita mau nanya, Pak sampean ketika nyembelih baca basmalah enggak? Lah repot. Memang ada pendapat yang mengatakan mengucapkan basmalah ketika nyembelih itu hukumnya wajib, memang ada. Dan kalau kita mazhab Syafi'i itu mengatakan bahwa hukumnya adalah sunnah. Nah ini pendapat yang pertama, basmalah itu syarat sah. Syarat sahnya menyembelih. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, basmalah ketika menyembelih hukumnya sunnah. Jadi nggak pantas kalau kita beli ke pasar terus nanya, Pak sampean baca basmalah enggak? Oh haram Pak, saya nggak jadi beli. Ya kita pakai yang gampang aja. Yang penting yang nyembelih adalah orang Islam. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu sudah sah. Nah yang ditanya itu apa Pak tadi? Nah kalau yang menyembelih bukan Islam itu namanya bangkai nanti. Itu yang tidak sah. Atau meskipun yang menyembelih orang Islam tapi dipersembahkan untuk selain Allah, itu juga bangkai. Sembelih untuk Nyi Roro Kidul gak boleh, terus dibuang ke laut misalkan. Kan ada biasanya kalau satu surau misalkan ya, terus nyembelih kepalanya dipersembahkan, lah itu kan tidak untuk Allah meskipun orang Islam yang menyembelih. Tapi kalau misalkan disembelihnya untuk selain Allah, itu juga tidak halal untuk kita makan. Jadi intinya yang penting menyembelih adalah orang Islam. Alangkah baiknya sekaligus wis orang Islam baca basmalah. Nah kalau di sini di Indonesia karena mayoritas Islam, kita husnudzon, oh sing jual orang Islam, sudah kita husnudzon saja meskipun Islamnya cuma Islam
KTP ya. Insya Allah mau Islam KTP pada akhirnya tetap masuk surga KTP-nya ya. Itu wonge. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan, Bah, monggo Bah. Kalau untuk misalnya di daerah Bali, di mana? Kalau misalkan di daerah yang mayoritas non muslim ya kan, di luar negeri ini kan banyak ya, di Bali ya, kita yang harus hati-hati ya. Biasanya sekarang itu kan sudah toleransi, ada tulisannya ini makanan mengandung babi. Wong saya pernah kok ke restorannya, ini mengandung babi. Kalau mengandung babi meskipun jual yang halal jangan. Kenapa? Khawatir ketika goreng itu jadi satu panci ya, satu wajan najisnya masuk. Kita makan sesuatu yang najis hukumnya haram ya. Nyari yang memang tidak mengandung babi, dan kita husnudzon, jangan disuudzoni ya. Sudah jelas-jelas ditulis tidak ada kandungan babi, iki bener tah? Oh ojo gitu ya. Masalah nanti kok kita yang ditipu, yang nanggung dosa dia ya. Yang penting kita sudah berusaha nyari yang memang tidak ada kandungan babi. Meskipun di situ juga jual mie goreng, tapi di situ juga ada juga babi, ya jangan. Bisa-bisa satu wajan. Repot nanti kalau satu wajan itu. Gimana? Ada lagi pertanyaan? Monggo. Kita lanjut dulu. Jadi yang pertama, motif Nabi meninggalkan sesuatu bisa karena khawatir menjadi wajib, makanya Nabi tidak melakukan, bukan karena haram. Ada lagi Nabi Nabi meninggalkan alasannya adalah seperti ketika Rasulullah itu didatangkan jenazah, Nabi meninggalkan sholat jenazah. Kenapa? Karena dia punya utang. Ditanya, jenazah ini punya utang apa enggak? Oh sudah enggak punya. Nabi sholat. Datang lagi jenazah, ini punya utang enggak? Punya. Ada yang bayar enggak? Ada. Sholat Nabi. Ada jenazah lagi, ini punya utang enggak? Punya. Ada yang bayar enggak? Belum ada yang bayar. Nabi enggak sholat. Tapi Nabi menyuruh sahabat untuk sholat. Jadi Nabi meninggalkan itu bukan karena haram, tapi karena apa? Ya kan nggak pantas ya, nek Nabi sholat sedangkan dia punya utang. Kalau Nabi yang sholat ya kan pasti doanya nanti diterima. Sedangkan orang yang punya utang itu berat. Meskipun mati syahid itu jaminannya adalah surga, ketika dia punya utang nyantol, nggak bisa langsung masuk surga sebelum utangnya itu terbayar. Makanya ya, ini peringatan wahai orang-orang yang punya utang termasuk ustadznya ya, segera lunasi utangnya. Bahaya. Baik wis habis, baik utang harta ataupun utang sholat ya. Yang punya utang sholat banyak itu ya wajib diqadha. Fadainullahi ahaqqu ayyuqdha. Utang kepada Allah itu lebih berhak untuk dibayar. Ada lagi motif Nabi meninggalkan sesuatu karena tidak terbiasa. Jadi diceritakan Nabi itu pernah ditawari daging panggang. Ketika ingin mengambilnya, maka salah seorang sahabat mengatakan bahwa ini daging dob. Dob itu kadal gurun, disingkat kadrun. Pas politik itu kadrun, apa satunya? Kadal gurun itu dob. Bukan kadal yang di sini, bukan biawak apa nyambe itu haram yang di sini. Yang halal itu kadal yang hidupnya di gurun, namanya dob. Nah, ketika ditawari daging panggang, ternyata itu adalah dob panggang. Nabi gak makan. Kenapa? Nabi meninggalkan bukan karena haram, tapi apa? Tidak terbiasa makan kadal gurun panggang itu, tapi sahabat tetap makan. Jadi Nabi meninggalkan sesuatu bukan karena haram, tapi bisa karena tidak terbiasa. Dan harus dibedakan antara kadal gurun yang hukumnya halal dimakan dengan yang di sini nyambe. Nyambe itu hukumnya haram. Buaya hukumnya haram. Apalagi kadal yang kecil hukumnya
haram. Oh, banyak yang nangkep nyambe dipanggang. Bukan dhab, itu beda ya. Kalau dhab itu halal, kalau nyambe yang di sini itu hukumnya haram. Kalau mau yang halal, ikan hiu itu halal. Ya, mungkin kita yang makan atau kita yang dimakan, pilihannya gitu aja ya. Nah, ikan hiu. Makanya kan ada yang jual sirip ikan hiu, halal. Kenapa? Hewan laut semuanya halal. Anjing laut, meskipun namanya anjing, kalau hidupnya di laut dan memang binatang laut, halal. Bukan anjing terus dibuang di laut, bukan. Anjing laut. Misalkan ada babi laut, tapi nggak ada ya. Itu jadi halal. Putri duyung, ada nggak? Kalau memang itu hidupnya di laut, bukan di darat, halal dimakan. Kira-kira kalau memang ada putri duyung, dimakan atau dipelihara? Dipelihara ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi motifnya macam-macam. Jadi kesimpulannya, karena sudah masuk waktu Isya, jangan mudah mengharamkan sebelum ada dalil yang jelas-jelas. Satu, memang mengatakan haram. Dua, memang ada larangan dari Rasulullah atau ada larangan dari Al-Quran. Tiga, memang ada ancaman ketika melakukan. Baru kalau memang itu tiga terpenuhi, salah satu dari tiga terpenuhi, baru kita mengatakan haram. Jangan sembarangan dikit-dikit haram, dikit-dikit bid'ah, jangan. Kalau memang tidak sependapat, alangkah baiknya untuk saling menghormati. Sebentar lagi masuk Maulid Nabi pasti ribut ya, masalah Maulid Nabi bid'ah. Enggak usah seperti itu, cukup saling menghormati. Yang mau Maulid Nabi monggo, yang tidak Maulid Nabi ya monggo. Sing penting tetap rukun dan kompak ya. Kita pakai slogan negara Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Nggih Bu, monggo. Ustadz, waktu muda kita kan pernah meninggalkan sholat, apakah wajib diqodho? Wajib apa enggak? Waktu remaja. Iya. Apakah wajib diqodho? Wajib. Bentuk taubat kita ketika meninggalkan sholat dulu, pokoknya mulai dari usia balik, selain kita bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, istighfar yang banyak kepada Allah, selain itu adalah amalkan hadis yang berbunyi fadainullahi ahaqqu ayyuqdha, utang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar. Jadi ibadah yang kita tinggalkan itu utang, maka wajib diqodho. Caranya gimana? Kalau kita tahu berapa tahun kita meninggalkan, kayaknya selama kuliah saya nggak pernah sholat, kuliah saya lulusnya kayaknya 6 tahun, berarti 6 tahun kita qodho, kita cicil selama 6 tahun, kita sholatnya double. Ustadz, saya nggak inget wes berapa kali saya nggak sholat, dikira-kira kayaknya saya pas SMA itu nggak sholat saya, terus SMA sampai kelas 3 itu nggak sholat dari kelas 1, berarti kan 3 tahun. Setelah kelas 3 lulus saya tobat, waktu itu hijrah, berarti utangnya 3 tahun. Dikira-kira aja, setelah dikira-kira diyakinkan, ya sudah 3 tahun mau saya bayar, yang penting ngira-ngiranya nggak boleh kurang, kalau lebih boleh. Qodho, cara ngodoknya dicicil. Punya utang 1 tahun sholat ya, dicicil. Mulai sekarang kita sholat ya, isya, habis sholat isya, habis itu sholat lagi, qodho sholat isya. Besok sholat subuh, habis sholat subuh qodho sholat subuh. Ustadz, setelah sholat atau sebelumnya boleh kapan saja, sambil nunggu lagi pujian qodho nggak apa-apa, lakukan selama 1 tahun gitu. Iya, tapi sebenarnya mengqodho itu nggak harus subuh, ngodoknya harus di subuh berikutnya, enggak. Cuma ini cara memudahkan kalau utangnya banyak Bu, supaya gampang. Utangnya 1 tahun ya kan, jadi kan biar nggak ngitung-ngitung
susah nanti kalau ngitung-ngitung, wes tak sholat 2 kali selama 1 tahun, akhirnya kan terbayar lunas. Sebenarnya boleh, meskipun utangnya itu sholat subuh, ya kita bangunnya pas duhur, kodok di waktu duhur boleh. Bahkan kalau mengkodok sholat itu boleh di waktu yang dilarang. Habis subuh boleh, habis asar boleh. Jadi kodok itu bebas kapan waktunya. Kalau yang habis subuh dilarang, habis asar dilarang, itu sholat sunnah mutlak yang nggak ada sebabnya. Sholat hajat, sholat tasbih, nah, itu yang nggak boleh. Tapi kalau kodok boleh meskipun waktu yang dilarang. Wes, mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Sudah masuk Isya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.